Saya ulangi ya, di sini kita buat sebuah folder baru dengan nama kalkulator. Caranya klik kanan kemudian new folder, terus nama foldernya itu adalah kalkulator ini ya. Jadi nanti tampil di sampingnya folder IMG. Kemudian selanjutnya kita coba buka folder kalkulatornya ya, langsung di Visual Studio Code. Ini kan masih bergabung ya dengan file-file yang lain, jadi kelihatan banyak. Jadi kita buka langsung project kalkulatornya. Itu caranya klik new window di sini. Klik new window, nanti muncul aplikasi atau window baru dari ini Visual Studio Code. Ada dua ya. Nah, yang satunya ini kita close saja. Yang di belakangnya kita close. Kemudian di bagian sini klik open file, open folder. Open folder. Kemudian arahkan ke folder projectnya, ke desktop, programmer, pertemuan 1, kemudian pilih kalkulator. Ya, klik saja kemudian select folder. Selanjutnya gini ya, kita klik di area kosong ini, kemudian klik kanan new file ya. Kasih nama di sini index.html. Enter. Kemudian bikin satu folder, namanya klik di bagian sini ya, klik new folder, kasih nama dengan CSS. Enter. Terus bikin satu folder lagi namanya JS. Klik kanan, new folder, JS, seperti ini. Ya. JS, enter. Nanti ada 3 file. Dua folder, kemudian ada satu file. Selanjutnya klik kanan JS-nya. Ini yang folder JS ya, klik kanan dulu, kemudian klik kiri maksudnya, kemudian klik kanan, new file. Nah, seperti ini. Bikin file namanya JavaScript. Script seperti ini ya, script.js. Script.js, kemudian enter. Kemudian selanjutnya coba bikin file di folder CSS. Nah, ini diklik kiri dulu foldernya, kemudian klik kanan, new file.
tulis sini style titik CSS, kemudian enter. Oke, kalau sudah, jadi kalau tampilannya Visual Studio kalian itu tidak seperti ini ya, ada icon-iconnya seperti ini. Itu bisa kalian download kalau semuanya ada terhubung ke internet ininya, komputernya. Itu di bagian ekstensi ini ada kotak-kotak 3 ini, bisa diklik di situ. Namanya itu material ini ya, material icon theme. Itu kalian bisa install langsung. Itu nanti tampilannya, tampilan foldernya itu ada iconnya kalau yang terhubung ke internet. Yang warna ini ya, yang iconnya yang seperti ini, kalian bisa install itu. Terus apalagi kalau untuk yang ini itu ada icon-icon ininya, JS style CSS, itu dari sini semua kayaknya. Ya, install saja kalau ada ini. Di ini saja. Apa namanya itu? Ada tombol yes-nya di situ. Klik tombol yes kalau ada ini ya. Kita buka 3 file namanya index.html, script.js, style CSS. Itu pastikan terbuka semua. Di sini kita ke file index.html. Ini ya, diklik. Kita mulai dari HTML-nya dulu. Nah, seperti biasa kita ketik tanda seru ya. Seperti biasa, ketik tanda seru, kemudian pilih yang pertama. Seperti ini. Kemudian kasih nama dengan aplikasi kalkulator. Sederhana. Selanjutnya di bawahnya title, enter. Sini kita ketik link, pilih yang paling atas link ini atau tab saja langsung, nanti tampil seperti ini linknya. Terus selanjutnya kita panggil file CSS-nya di sini, di href. Cara panggilnya, pertama kita panggil dulu folder CSS ya, CSS garis miring style titik CSS. Oke, seperti ini. Jadi pastikan tulisannya tidak typo ya, harus sama dengan yang file CSS ini. Jadi kalau typo biasanya nanti tampilannya tidak sesuai. Oke, selanjutnya di bawah pembuka body ini enter 2 kali ya. Seperti ini tampilannya. Seperti itu.
Terus di sini kita ketik script ya, script, pilih yang src nih, yang ketiga src, nanti tampilannya seperti ini ya, ada src di dalam tag HTML-nya. Nah, seterusnya kita coba panggil folder file script.js ini. Panggil filenya, caranya kita ketik dulu nama foldernya. Nama foldernya tadi adalah js garis miring, nama filenya kita panggil script js. Nah, di sini juga kita pastikan nama filenya itu harus sesuai dengan nama file yang ada di folder js. Oke, seperti ini sudah. Kalau ini sudah selesai, arahkan kursornya di ini ya, apa namanya ini, garis 12 ini, garis 12, kemudian enter satu kali. Jadi seperti ini. Kita coba enter lagi satu kali. Nanti di kursornya ini di garis ke-13 ya. Garis ke-13 kita klik di sini. Kemudian tap satu kali ya. Tap satu kali, nanti dia maju ke depan. Ya, sejajar dengan script ini ya. Anunya kursornya. Nah, di baris 13 kita ketik div, kemudian tab, tekan tombol tab atau enter, nanti jadi. Terus enter satu kali, seperti ini. Arahkan kursornya ke samping tulisan div ini ya, di sini. Jangan di depannya tutup kurung siku ya, di sampingnya tulisan div. Nah, kita arahkan di situ, diklik kemudian enter satu kali, enter, spasi di sini ya, antara div dan penutup kurung siku ini ya. Nah, kemudian di situ kita ketik kelas seperti ini, sama dengan nanti muncul petik 2 di atas ini ya. Petik 2 kita taruh di tengah-tengahnya, petik 2 itu kita tulis namanya, nama kelasnya adalah kalkulator. Pakai bahasa Inggris ya. Mau pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ini? Semarang pakai bahasa Inggris kah? Pakai bahasa Inggris. Terus selanjutnya di sini ya, arahkan kursornya ke garis 14 ini, tap satu kali ya. Kalau di sini kursornya berarti di tap satu kali ya, tap 2 kali, sorry. Ini kenapa muncul terus ini, sini ya, tap 2 kali. Astaga, ini kenapa muncul terus ini. Nah, seperti ini, nanti dia masuk ke dalam div-nya, kemudian ketik namanya, di sini adalah input, pilih yang di sini ada teks nggak nih? Nih, pilih yang teks ya. Kita cari, scroll ke bawah, kemudian pilih yang input titik 2 teks, diklik saja, nanti muncul satu baris seperti ini. Nah, kemudian name-nya
Ini name-nya kita hapus ya, name-nya ini kita hapus. Name sama dengan petik 2 ini kita hapus di blok, baru kemudian dihapus ya. Hapus, sisakan ID saja. Ini ID sama dengan petik 2, di situ kita tulis display ya. Pastikan di dalam petik 2 ya, jangan di luarnya. Ada di tengah-tengahnya petik 2. Display, kemudian di sini sampingnya ID. Ini kita kasih spasi 1 kali. Nah, nanti di sini kita tulis disable. Seperti ini. Disable. Disable ya, disable. Kemudian di setelahnya kurung siku, arahkan kursornya di situ, di sini ya. Kurung siku itu, kemudian enter 1 kali. Kemudian enter lagi 1 kali. Tulis di sini div, enter. Jadi kita pilih yang pertama, enter. Kemudian kasih nama dia, nama kelasnya itu kelas, pilih kelas ya, yang ini. Pilih kelas yang ini, kemudian klik di sini namanya button, tambah S, buttons. Kemudian arahkan kursornya di setelah penutup kurung siku ya, di samping sini ya, kurung sikunya. Oke, diperhatikan di situ, kemudian enter ke bawah 1 kali. Nanti bentuknya seperti ini. Sudah itu ketik button, pilih yang pertama ya, buttonnya ini. Nanti jadi seperti ini button. Terus kasih di samping tulisan button ini, kita arahkan kursornya di samping N ya, sampingnya N. Spasi 1 kali, tulis on click ya, on click, pilih on click yang ini, yang pertama, on click. Terus di dalam petiknya kita tulis clear display seperti ini. Clear display, kemudian kasih dia pembuka kurung ya, pembuka kurung dan penutup kurung. Seperti ini bentuknya. Dan di sini pastikan jangan ada typo ya. On click ini sesuaikan tadi. Ya, biasanya di apa namanya, auto select tadi itu biasanya tampil, tinggal dipilih saja auto on clicknya supaya menghindari typo. Kemudian di dalam petik 2 ini tulis clear display. Ini D-nya besar ya. Jadi pastikan memang jangan ada yang typo. Selanjutnya apalagi? Selanjutnya di setelah penutup ini ya, penutup kurung siku ini, di sampingnya itu enter 1 kali. Ini tulis C ya. Saya geser ke atas dulu supaya lebih kelihatan.
Sudah itu coba kita blok dari tulisan button sini ya. Depannya kurung pembuka kurung siku. Arahkan kursornya di situ, kemudian blok begini. Di blok ya, kemudian di klik kanan, pilih copy. Setelah di blok dipilih copy. Nah, ini klik arahkan kursornya setelah penutup button sini ya. Setelah sini diklik di sini ya. Klik di sini, kemudian enter satu kali seperti ini. Enter dua kali ya supaya ada space antara button C ya. Nama buttonnya adalah C, saya sebutnya. Nah, di sini kita klik kanan, paste. Arahkan kursornya di baris 21 ini ya. Saya kasih titik ini. Baris 21, klik kanan, kemudian paste. Klik ini. Nah, nanti ada satu button lagi yang sudah kita copy. Situ nama buttonnya adalah garis miring. C-nya dirubah ya. C-nya ganti menjadi garis miring. Ya. Yang di copy tadi di sini. Saya ulangi ya, saya ulangi. Ini kan garis di baris 21. Ini ada titik merah nih. Di titik merah sini, arahkan kursornya di titik merah tersebut di baris 21. Kemudian diklik kanan, pilih paste. Ini kan ada dua nih buttonnya. Jadi yang C yang kedua itu diganti menjadi garis miring. Ganti garis miring seperti itu. Oke, sudah. Ini saya tandai juga ya, di baris 17 itu adalah tombol C. Kalau mau ini apa namanya, melakukan penandaan di setiap baris kode, itu bisa diklik saja di bagian sininya, di sampingnya baris ini ya, diklik, nanti bisa menampilkan angka menampilkan warna merah di setiap baris seperti ini. Ini baris 21 adalah tombol ini, tombol garis miring. Dan di baris 17 itu tombol C. Oke, selanjutnya on click-nya itu di sininya ini ya, yang clear display di baris 21 kita ubah menjadi event value. Ini ya, event value seperti ini. Terus di dalam kurungnya event value itu garis miring ya, seperti ini. Petik satu garis miring. Pastikan petiknya ada di sini ya. Jadi kalau tidak ada petiknya nanti ada yang salah tuh. Sini kita pastikan ada petiknya, setelah petik kemudian garis miring, kemudian penutup petik kembali. Selanjutnya sama kayak tadi ya, kita copy lagi di blok dulu. Seperti ini, satu baris kode dari 21 sampai 23 ini ya. Kita copy atau Ctrl C ini ya.
Ctrl C, kemudian di setelahnya penutup button atau elemen button sini enter 2 kali, kemudian Ctrl V. Jadi di baris 25 sampai 27 on click-nya diubah menjadi delete last, kemudian di sini bukan delete last, masih tetap event value, tapi garis miringnya di sini ganti menjadi bintang. Garis miring yang sini juga di baris 26 rubah juga menjadi bintang. Selanjutnya kita copy lagi ya, copy lagi satu baris ini, Ctrl C, kemudian di setelah button enter 2 kali, Ctrl V, kemudian di on click-nya di sini kita ganti menjadi delete last. Ini petiknya kita hapus seperti ini, terus ini ya, nah di sini ini Windows titik, ini kita cari icon. Ada yang sudah tahu cara menampilkan icon di Windows-nya? Ini tahu ya? Nah, ini kita ambil yang garis ini, apa namanya ini? Tak anak panah. Icon anak panah. Delete last. Selanjutnya kita buat ini ya, di tetap apa ya namanya, di copy atau bisa kita blok seperti ini ya, di blok kemudian tekan Ctrl Shift anak panah ke bawah, sorry Ctrl Alt anak bawah ke bawah seperti ini, sorry begini ya. Saya ulangi, tekan Alt anak panah ke bawah. Nah ini kalau kita mau pindahkan, kalau kita mau gandakan seperti ini, saya ulangi, Alt tambah Shift tekan bersamaan, kemudian tombol anak panah ke bawah. Nah, nanti dia ganda atau tercopy dari atas. Bisa ya. Nah seperti itu. Jadi diblok dulu ya, diblok dulu salah satu tombol, kemudian tekan Alt Shift anak panah bawah, itu untuk menggandakan. Open value ini angka 7,
Ini saya tambahkan lagi button untuk event value lagi, tapi nama buttonnya itu adalah 8. Kemudian di dalam sini juga harus 8 seperti ini. Nah, begitupun seterusnya ya sampai angka 0. Nah, di sini event value 8, seterusnya kita gandakan lagi buttonnya. Event value-nya di dalam itu 9. Nah, buttonnya 9. Terus di sini lagi kita gandakan lagi seperti ini. Event value-nya kurang. Selanjutnya kita gandakan lagi. Geser ke atas ya. Gandakan di sini button angka 4. Gandakan lagi. Ini angka 5. Event value semua ya, sama anunya, on clicknya, tapi di dalamnya itu beda-beda, ada angka 4 sesuai dengan buttonnya masing-masing. Gandakan lagi event 6, button 6, event value nya 6. Kemudian gandakan lagi tombol untuk perkalian atau tanda bintang. Terus kita gandakan lagi. Sini event value-nya angka 1. Gandakan lagi angka 2. Digandakan lagi angka 3. Gandakan lagi di sini calculate seperti ini sama dengan ini. Saya gandakan lagi seperti ini, saya geser ya ke atas, yang calculate-nya ganti menjadi event value lagi ya, event value petik 1. Di sini angka 0. Terusnya kita gandakan lagi. Sini event value lagi, situ angka 0-nya ganti menjadi titik. Sini angka 0 jadi titik. Ya, seperti ini. Jadi kita coba buka buka ininya, indeks HTML-nya di browsernya masing-masing. Ini diklik kanan kemudian open with ya.
dan tampilannya seperti ini ya. Oke, jadi kita lanjut buka file, bukan file sih, aplikasi Visual Studio Code-nya. Terus kita masuk di file style.css ya. Ini yang di atas. Klik. Kemudian untuk kode CSS-nya seperti ini ya. Tadi mungkin bisa diikuti saja ini. Display flags, justify content center, background. Di bawahnya sini ya. Bawahnya tanda kurung ini, kurung kurawal. Button. Background.
Jadi tampilannya itu seperti ini hasilnya. Kalau tidak seperti ini berarti salah ya. Apa? Ada yang salah ketik. Nah, dicek kembali ya. Kita bisa rubah warnanya di bagian sini ya. Ini tinggal digeser-geser saja warnanya. Sesuaikan seperti ini. Nah, ini warna background ini nanti berubah ya. Background ininya ya. Jangan lupa di berubah ini save. Ini nggak berubah ini. Salah. Background. Oh, nggak berubah juga. Jadi di sini caranya untuk merubah warna dari background kalkulatornya yang ini ya. Jadi warnanya biru tergantung kebutuhan masing-masing. Nah, ini warnanya.